Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dahmarti. Pada kesempatan kali ini dia akan menjelaskan tentang masalah Myanmar. Oke kawan-kawan, kita akan membahas tentang masalah Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia. Nah, tempatnya di sebelah kawasan Asia Tenggara. Dan berikut ini fakta sejarah mengenai negara Myanmar. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu mengenai diskriminasi etnis minoritas. Myanmar adalah salah satu dari anggota ASEAN yang memiliki sejarah perjuangan panjang dari kolonialisasi Inggris sampai ke Jepang. Bahkan setelah kemerdekaan pun masih terjadi peperangan di dalam pihak internya. Letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional, yakni diantaranya 5 negara tetangga yang memiliki luas sekitar 678.578 km persegi dengan area perairan yang hanya sekitar 3,06% dan memiliki jumlah penduduk sekitar 55.396 jiwa. Populasi ini terdiri dari beberapa etnis yang berbeda-beda. Terdapat kurang lebih sekitar 135 kelompok etnis yang menghuni Myanmar dengan berbagai macam dialek yang berbeda juga. Myanmar memiliki wilayah yang indah dengan berbagai macam yang mengisi di dalamnya, mulai dari keragaman budaya, keragaman agama yang majemuk, melimpahnya SDA, serta banyak tempat wisata yang indah. Namun, keindahan di dalam dan segala isinya yang indah dan menarik itu tidak dibarengi dengan adanya tenggang rasa di antara setiap warga, terutama di kalangan pemerintahannya. Banyaknya tindak diskriminasi dan penindasan, terutama golongan etnis minoritas, menjadi semacam noda kotor yang ada di Myanmar. Salah satunya yang paling terlihat adalah terhadap kelompok etnis Rohingya. Tetapi tidak hanya kelompok etnis Rohingya saja, ada beberapa kelompok-kelompok yang menjadi diskriminasi tersebut. Nah, bahkan pemerintahan Myanmar memberikan sebuah hak istimewa terhadap beberapa etnis mayoritas yang ada di beberapa wilayah Myanmar untuk mengurusi masalah wilayahnya itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan pemberian otonomi daerah. Salah satunya etnis Mon yang mendapatkan hak otonomi tersebut. Tetapi hak istimewa itu tidak berlaku kepada etnis Rohingya, karena Rohingya ini ada di wilayah Arakan yang sebagian besar masyarakatnya beragama Buddha. Beberapa etnis yang mendapatkan perlakuan serupa dengan etnis Rohingya, yaitu ada beberapa etnis yang mengalami serupa seperti etnis Rohingya. Yang pertama adalah etnis Karen. Nah, salah satu etnis yang mendiami bagian timur dari wilayah Myanmar. Dulunya etnis Karen ini mayoritas beragama Buddha. Nah, tetapi setelah Myanmar berada di bawah kekuasaannya Inggris, mereka berganti agama ke agama Kristen. Nah, dalam perjalanan etnis Karen ini merupakan salah satu minoritas yang ada di Myanmar.
terhadap beberapa catatan penting mengenai etnis Karen, di antaranya dia lebih mempercayai Inggris daripada Myanmar. Kedekatan itu terjadi ketika pengkristenan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Karen juga sebagai lawan sekutu dari etnis Burma, yaitu etnis mayoritas yang ada di Myanmar. Mereka pernah bersengketa saat terjadi Perang Dunia Kedua karena berada pada pihak yang berbeda dan saling bermusuhan. Dan yang kedua yaitu etnis Kahin. Nah, etnis Kahin ini sebagian besar orang-orang Kahin berdomisili di negara Kahin dan sebagian kecil di negara Cina dan India. Sejak Myanmar merdeka, wilayah Kahin menjadi bagian dari Myanmar. Tetapi segala hak dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut tidak diperhatikan oleh negara. Dan hal ini menyebabkan Kahin berjuang untuk melawan Myanmar untuk mendapatkan otonomi daerah. Yang ketiga yaitu etnis Shan. Nah, etnis ini kebanyakan mendiami lembah-lembah yang berada di bagian timur Myanmar. Jumlah populasinya sekitar 7% dan keseluruhan jumlah penduduknya yaitu Myanmar. Etnis Shan ini memiliki kisah yang mirip dengan etnis Kahin, yaitu memperjuangkan otonomi daerahnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai faktor penyebab konflik etnis di Myanmar atau etnis Rohingya ini. Nah, yang A yaitu kondisi pemerintahan yang lemah. Nah, tindakan yang dilakukan juta militer cenderung lebih represif, membuat rasa aman semakin terabaikan bagi masyarakat sipil. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa karena tekanan dari lembaga-lembaga militer yang dilandasi dengan kebijakan politik otoriter. Hal ini yang mendorong terjadinya konflik etnis Rakhine dan Rohingya karena mereka tidak bisa menentukan keadaan mereka untuk tetap bertahan atau menyerang, sehingga meningkatkan akses pertahanan secara sembunyi-sembunyi dengan etnis lainnya. Lanjut ke pembahasan yang B yaitu letak geografis yang tidak beraturan. Nah, letak morfologis yang cenderung terjadi konflik dan kekerasan dalam masyarakat karena kondisi pemukiman. Perubahan pola pemukiman menjadi model sosio-ekonomi yang menimbulkan prasangka negatif bagi kelompok pemodal. Kondisi perkotaan yang semakin parah dan memberikan tekanan tersendiri bagi penduduk yang tinggal di daerah di sana. Lanjut yang C yaitu tingkat keamanan negara yang lemah. Pemerintah menempatkan sistem keamanan yang cenderung mengalami kegagalan karena tidak diimbangi dengan kekuatan politik secara nyata, hanya bersifat formalitas, sehingga konflik etnis semakin berkembang dan tidak adanya pemerintahan militer dan keamanan negara yang memadai. Milisi Rohingya cenderung bersikap menyerang daripada bertahan, sehingga mereka menyerang etnis Rakhine dengan cara melakukan teror dan penyerangan secara nyata. Lanjut yang D yaitu adanya faktor politik antara kelompok elit. Konflik yang berlangsung antara etnis Rakhine dengan warga Rohingya, etnis Belgia,
karena tindakan yang dilakukan oleh junta militer dalam menyebarkan pamflet yang bertuliskan anti muslim yang diberikan pada etnik Rohingya. Pamflet tersebut juga disebarluaskan oleh para biksu Rakhine dan tindakan tersebut mendapat dukungan dari junta militer agar Masjid Hanha di Togo dihancurkan. Nah, sehingga orang muslim ini tidak terima atas tindakan yang tidak sewenang-wenangnya dan mereka terlibat pertikaian yang dengan penduduk setempat, di mana sebanyak 200 orang muslim meninggal dunia, 11 masjid dihancurkan dan 400 rumah dibakar serta menimbulkan warga muslim Rohingya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Di provinsi Rakhine, kondisi etnis Rohingya semakin terancam oleh tindakan yang tidak berperi kemanusiaan seperti permusuhan tempat tinggal, pembakaran masjid, dan pemerkosaan, sehingga menimbulkan kebencian yang sangat luar biasa, yang sangat besar kepada diri warga muslim Rohingya dengan etnis Rakhine, dan terjadi konflik antara kebudayaannya dan berkepanjangan di provinsi Rakhine. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan oleh konflik etnis di Myanmar. Nah, dampak terjadinya akibat konflik tersebut kemungkinan sebagai akibat dari pecahnya konflik etnis, yakni terjadinya rekonsiliasi secara damai, perpisahan etnis secara damai, dan peperangan saudara. Beberapa kelompok yang terlibat dalam konflik ketegangan politis ini masih bisa bekerja sama dalam hal politik dan hukum tertentu, karena biasanya hak-hak minoritas dan individu akan dibahas dalam hal perdebatan dan memperoleh pemaknaan baru. Nah, selanjutnya Australia, Belgia, dan Swiss telah banyak berbuat perjanjian politik yang menjamin bahwa etnis yang berada di negara tersebut tidak ikut campur dalam terlibatnya aksi kekerasan, namun memperoleh jalan dialog atau kompromi. Nah, pada kasus lain, ketika kelompok-kelompok etnis saling bertentangan, mereka tidak dapat melakukan perjanjian yang bisa menampung kepentingan semua pihak yang bersengketa. Dengan demikian, sebagai jalan penengah untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu diputuskannya hubungan legal dan politis yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu tadi penjelasan mengenai masalah Myanmar atau etnis Rohingya ini. Bahwasanya dapat saya simpulkan, yaitu pada dasarnya konflik etnis merupakan masalah kehidupan politik pada masa lampau. Nah, konflik etnis berlangsung karena adanya berbagai kekecewaan yang timbul dalam masyarakat. Sejatinya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Myanmar terhadap kelompok minoritas terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Di Myanmar pula terjadi banyak faktor yang membuat sampai saat ini permasalahan etnis di Myanmar tetap berlangsung. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine, di mana etnis Rohingya sebagai etnis minoritas di kawasan Arakan. Hal ini menyebabkan diskriminasi etnis Rohingya, di mana mereka tidak dapat
mendapatkan perlakuan yang layak, status kewarganegaraan, dan akses ekonomi, sehingga Rohingya merasa keberadaannya sangat diabaikan oleh pemerintahan. Terlebih ketika dipimpin oleh junta militer yang menerapkan pemerintahan otoriter. Pemerintah Myanmar juga membatasi ruang gerak etnis Rohingya ini dalam aktivitasnya, di mana Rohingya tidak bisa melakukan aktivitas kesehariannya tanpa terbebas dari